anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka adalah perekam yang sangat ulung sekali. Nah, itu dia. Ya, jadi ketika kita ingin membahagiakan anak-anak, kita sendiri harus bahagia dulu, gitu. Jadi ketika kita mau menceritakan tentang cinta kasih, gitu, kita yang harus punya dulu, gitu. Ya, jadi anak-anak itu sebenarnya tinggal hanya bagaimana dia merespon atas apa yang kita. Semangat pagi, Sis Meli Kyong dan Bu Vero, Sis Vero nih saya sebutnya. Kalau manggil Bu kayaknya ketuaan ya. Kita mestinya masih muda. Masih muda, betul. Harus muda, kita harus muda terus ya. Ya, Sis Meli kan banyak informasi yang cukup baik mengenai kegiatan Sis Meli. Mungkin bisa dijabarkan sedikit gak, terutama gerakan MK dan apa aktivitas yang sekarang dilakukan? Ya, yang aktivitas yang paling rutin dan saya nggak pernah akan berhenti di situ adalah bagaimana mengajak para orang tua ya untuk sadar gitu bahwa pendidikan keluarga itu penting gitu. Karena kalau kita tahu tentang Ki Hajar Dewantara itu kan ada bicara tentang trisentra pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya ada di sekolah, tapi trisentra berarti dia ada di rumah, ada di sekolah, dan satu lagi ada di lingkungan gitu. Nah, kenapa di pendidikan itu kan dijabarkan formal, non formal, dan informal gitu. Nah, saya juga baru menyadari betapa pentingnya perjuangan yang pendidikan informal itu. Jadi itu yang saya terus galakkan dan terus saya ajak kolaborasi siapapun, dan hari ini saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih saya diajak untuk ngobrol di sini. Nah, kalau mengajak banyak pihak artinya apakah ada sudah konsentrasi dari pemerintah juga untuk yang sedang dijalani oleh Sis Meli juga? Sebenarnya pemerintah itu juga sangat concern banget terhadap bonus demografi ya. Bonus demografi. Nah, bagaimana bonus demografi itu bisa diwujudkan ya, itu harus ada peran dari pendidikan kan, di dunia pendidikan termasuk pendidikan keluarga. Nah, mendidik anak-anak yang punya karakter itu kan supaya berharap nanti kita akan punya SDM yang unggul gitu untuk mengisi bonus demografi. Karena kita juga menyambut nanti 2045 kan ya. Ya, itu Indonesia Emas ya. Indonesia Emas ya. Kan. Justru yang lebih penting itu sekarang ini 2020 sampai 2030. Jadi kita butuh yang bagaimana merealisasikan bonus demografi. Nah, ini cukup riskan ya kalau menurut saya. Sosialisasi ke masyarakat luas itu masih belum begitu gencar gitu. Nah, padahal kalau bonus demografi ini tidak terwujud, maka yang kita khawatirkan itu akan menjadi bencana demografi. Karena sayang banget ya, 71% masyarakat kita sampai tahun 2030 puncaknya itu ada sekitar 71% gitu. Itu adalah usia produktif gitu. Jadi sayang sekali kalau usia produktif itu tidak dimanfaatkan gitu. Nah, kebayang ya gitu bagaimana nanti siklusnya itu kalau yang namanya bonus demografi itu terjadi satu kali seumur hidup sebuah negara. Satu kali seumur hidup sebuah negara gitu. Nah, jadi kenapa sekarang kita lihat Korea begitu luar biasa ya. Karena mereka mempersiapkannya itu jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Makanya sekarang lihat ya dia bisa mendunia sampai seperti itu gitu. Itu karena kekuatan bonus demografi itu yang dimanfaatkan dengan tepat. Ya, karena badai Korea apalagi Jisoo dengan Flower. Itu sampai luar biasa ya. Di channel radio saya pindah kemarin lagu Flower. Ini ada lagu. Ya, sampai kita punya kebudayaan aja sekarang semua pakai tangan yang begini gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya saya sedih sebenarnya gitu ya. Jadi kebudayaan kita aja udah dimasukin. Berarti kita mesti bikin selain tanda begini ya. Ya, kalau kami di mindful parenting itu ya kami selalu minta kayak gini aja, kita bikin love, kita bikin welas asih. Tadi Bu Sis Meli kan ada bicara mengenai kurangnya sosialisasi ya mengenai bonus demografi ini. Sebenarnya itu peran siapa gitu untuk menyampaikan ini? Benar.
Ya, kalau bicara tentang peran ya, kalau bicara tentang peran, kita kan tahu ya negara kita begitu luas, ya begitu banyak jumlah penduduknya. Kalau cuma hanya mengharapkan pihak pemerintah saja, itu tentunya pasti akan tidak mudah gitu ya. Jadi makanya kita sebagai masyarakat yang awam itu perlu ikut berkolaborasi, ikut berkontribusi gitu. Nah, kalau pemerintah melakukan regulasi dan lain-lain dari atas, dari top down gitu, nah kita ini yang dari bawah itu perlu menyesuaikan, kita dari bawah ke atas gitu. Semoga lebih cepat ketemu di tengah lah gitu. Nah, kalau kita sadari kalau pemerintah kita misalnya masih kurang sosialisasinya, contohnya kami gitu, kami tahu kalau ini masih kurang sosialisasinya, makanya yang bisa kami lakukan ya kami tidak kritik gitu, tapi apa yang bisa kami lakukan, kami sosialisasikan. Seperti itu. Jadi saya rasa kita perlu bergandengan tangan, nggak bisa sepenuhnya kita harap sama pemerintah. Tapi parameternya apa ya, bahwa kita sebagai masyarakat awam mungkin kan kita nggak tahu juga nih. Nah, untuk itulah gitu. Kalau nggak tahu, makanya kalau bagi kita yang tahu, kita perlu terus kumandangkan terus. Misalnya kayak saya punya kesempatan, saya roadshow ke sekolah-sekolah gitu ya. Setiap kali kalau saya ketemu dengan orang tua atau guru, kepala sekolah dimanapun, selalu slide yang pertama saya tampilkan itu adalah, tahu nggak sih apa itu bonus demografi gitu. Nah, jadi saya suka pakai cara yang sederhana juga gitu ya. Saya mengumpamakan nih, misalnya kalau saya mau ngajak nih teman-teman nih, ayo mau ikut saya nggak gitu. Saya tanya, mau ikut saya nggak gitu. Kemana nih, pasar nah, atau kan pasti orang nanya dong gitu kan, mau kemana gitu kan, belum tentu mau ikut saya kan gitu, karena nggak jelas gitu. Nah, sekarang saya bilang, saya mau ajak teman-teman nih ke Monas gitu, mau ikut gak gitu. Nah, itu udah tahu nih tujuannya ke Monas kan gitu. Nah, kan masih tanya, kan pasti ada pertanyaan lagi, kapan, mau ngapain, ya, saya dapat transport enggak gitu kan. Berarti artinya kita akan melakukan persiapan-persiapan, betul nggak? Nah, sekarang kebayang nggak bonus demografi yang begitu penting, kita nggak tahu gitu. Nah, kalau kita nggak tahu, apa yang akan kita persiapkan? Kita nggak akan mempersiapkan apa-apa gitu. Nah, sekarang kalau bicara tentang masyarakat, berarti kan kita juga bagian dari situ kan. Nah, coba bayangkan kalau semua orang nggak mau tahu. Nah, kira-kira bonus demografi itu bisa kita capai gak? Gitu. Nah, ini yang saya pikir hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana, tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, kita nggak bisa menyerahkan seluruh pendidikan itu hanya di sekolahan gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah biarlah sekolah mendidik anak kita secara akademiknya, secara kognitifnya. Syukur-syukur sekolah banyak juga ada yang ikut peduli terhadap karakter anak gitu ya. Gitu. Tapi peran kita di dalam rumah, di dalam keluarga itu yang menurut saya itu sangat penting. Karena apa? Karena orang tua itu adalah guru pertama itu. Misalnya orang tua pertama nih gitu, orang tua pertama dan guru kedua. Saya selalu ingat almarhum Bapak Daud Yusuf ya, dia bilang jangan ketukar. Orang tua adalah orang tua pertama dan guru kedua di dalam rumah. Guru adalah guru pertama dan orang tua kedua. Itu jangan salah gitu. Nah, namun di dalam pelaksanaan di dalam kehidupan bermasyarakat kita nih, banyak yang dia di rumah tidak menjalankan dia sebagai seorang ibu, sebagai ayah, tapi dia lebih banyak perankan jadi guru. Di rumah dia ngajarin anaknya terus supaya dapat nilai gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya terjadi apa-apa gitu ya, dia menyalahkan sekolah karena sekolah nggak melakukan pendidikan terhadap anak gitu misalnya. Nah, biarlah guru di sekolah yang mengajarin anak kita kognitifnya gitu ya, akademiknya. Kita di rumah mendidik anak-anak kita punya karakter. Tapi nggak salah kan ya kalau orang tua, kita sebagai orang tua berusaha mengkondisikan anak-anak kita supaya pintar dengan memberikan banyak les atau kursus. Saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa salah atau benar. Ya, saya tidak ingin mengatakan salah benar karena setiap orang tuh punya tanggung jawab dan punya tujuannya masing-masing. Nah, kalau misalnya contoh, kalau kita bilang anak-anak kita, misalnya kayak Brody mau cari karyawan, itu mau cari karyawan yang pintar atau yang baik? Nah, yang baik sih.
yang baik. Yeah. Ya. Nah, kenapa kita tahu kalau kita butuh anak yang baik, anak yang punya karakter baik segala macam, tapi selalu yang kita kejarin itu pintarnya aja. Gitu. Ini kan berarti sesuatu yang kita menyiapkan sesuatu yang tidak begitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. Benar. Pintar itu penting, gitu ya. Kognitif itu penting. Makanya serahkan aja kepada orang yang mengerti untuk mendidik mereka. Gitu, karena kan semua tidak selalu berhasil itu hanya karena nilainya doang kan. Mungkin orang tua yang memberikan banyak kursus dan training, dia berusaha menghindari tugas yang pertama kali ini, seperti Pak Daud Yusuf Mendiang itu. Jadi orang tua yang sebagai orang tua, jadi karena sibuk ya udahlah suruh les aja semua. Nah, kalau kita mau menyadari tentang perannya orang tua ya gitu ya, memang banyak sekali yang sekarang kalau di dalam dunia parenting itu ada yang kita sebut dengan laundry generation seperti itu. Laundry, gitu ya. Laundry generation gitu. Apaan Jadi itu? jadi orang tua itu nggak mau terlibat gitu ya. Okay. Jadi kayak baju kalau kotor kan kita nggak mau cuci, masuk aja ke laundry, pokoknya pulangnya udah wangi aja gitu kan gitu. Jadi masuk, ya mungkin seperti itu ya masuk ke sekolah yang penting udah ngeles aja gitu, jangan ada ini gitu. Itulah yang membuat anak-anak itu merasa tidak menjadi dirinya sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ya, saya tuh kan praktisi ya, bro ya. Jadi saya tuh kan praktisi gitu. Saya mengerti apa yang ingin saya capai waktu saya kecil. Saya pengen seperti apa sih orang tua, yang seperti apa sih yang saya inginkan gitu. Nah, yang saya inginkan adalah saya pengen orang tua yang bisa menghargai sebuah kebebasan gitu ya. Orang tua yang mengerti ketika saya mau bicara apa gitu. Dan pada saat itu ya saya harus menyadari bahwa kan tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua ya gitu. Iya, betul, Jadi orang tua saya tidak mengerti how to-nya gitu. Padahal orang tua dulu pada sekolah semua ya. Justru mama saya malah tidak sekolah gitu ya. Kalau mama saya SD ya. Ya, itu sekolah tuh sekolah ditutup gitu ya. Jadi dia nggak sekolah. Nah, dari situ saya belajar banyak hal gitu ya, dari apa yang saya rasakan tidak nyaman buat diri saya. Nah, ketika saya menjadi orang tua, saya berusaha untuk memperbaiki apa yang tidak nyaman gitu. Contohnya misalnya di komunikasi gitu ya. Misalnya dulu saya kalau misalnya pulang main, kalau terlambat, kalau pulang itu saya disabet gitu misalnya gitu. Padahal buat saya main itu juga sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa sekali. Saya baru menyadari bahwa tentang sosialisasi gitu ya, itu nggak bisa kita dapatkan di bangku sekolah gitu. Ketika saya main sama temen, terus ada teman yang misalnya dia nggak suka sama saya gitu misalnya gitu ya, terus saya terus cari gimana caranya sampai dia tuh suka main sama saya gitu. Nah itu kan sebuah ilmu yang nggak bisa saya pakai hitungan satu tambah satu ya, itu approach gitu kan. Terus gimana caranya? Terus ketika saya di lapangan menemukan banyak hal yang kadang-kadang saya tahu bahwa orang tua saya nggak mampu untuk melakukan, tapi kreativitas saya itu justru bertumbuh karena keadaan di lapangan gitu. Nah untuk itu ketika saya punya anak ya, saya deal sama anak saya, kamu harus main di luar, kamu harus main sama teman kamu. Kapan gitu kan, berapa lama gitu. Terus anak saya bilang 2 jam. Terus saya bilang 1 jam. 2 jam mama, 1 jam, 2 lah gitu, 1 gitu. Saya sengaja gitu ya. Kenapa? Saya pengen anak saya berani deal sama saya. Kalau dia gak setuju itu 1 jam. Akhirnya dia bilang oke ma, kalau gitu gini aja, 1,5 jam ya gitu. Wah saya senang banget gitu. Karena apa? Saya tidak mendapatkan itu Pak. Saya nggak mendapatkan itu di bro gitu ya. Dulu kalau mama saya kalau ngomong A ya A gitu. Jadi nggak berani kita nanya kenapa A gitu ya. Lihat matanya gitu udah kabur duluan gitu kan. Nah gitu. Jadi menurut saya parenting itu adalah kita belajar setiap saat bagaimana kita memperbaiki diri kita sebagai orang tua sih. Ya, benar. Dan ini juga mungkin kalau kita kaitkan dengan Buddhisme juga ini akan jadi satu barrier ya. Kenapa? Karena akhirnya banyak anak-anak muda yang tidak mau bertanya dan akhirnya pindah. Karena kan kalau bertanya ke orang tua, ngapain tanya-tanya? Ya. Nah, kita kaitkan nih sama ciri-ciri ini, ciri-ciri dari anak yang millennials generation ya. Biasanya generasi milenial, generasi yang anak-anak alpha kayak gitu. Salah satu ciri-cirinya mereka itu adalah walk the talk. Walk the talk gitu. Jadi apa yang kamu ngomong, kamu jalanin nggak gitu.
Nah itu salah satu yang membuat si anak-anak itu dia bilang apa? Saya tidak menghargai, saya bukan menghormati orang yang tua gitu. Saya menghormati orang yang pantas untuk dihormati. Puja puja nih anak. Luar biasa ya, ya. Itu ajaran Buddha tuh. Ya, dia bilang kayak gini. Sekarang ya, saya pernah ya ada anak muda dari wihara ya, dari wihara. Saya pernah ditanya tuh kayak gini. Yeah. Dia bilang, Bu Meli, papa sama mama saya itu adalah umat Buddha, ya. Mereka tuh sangat taat sekali bermeditasi, mereka baca parita, mengikuti semuanya, gak pernah terlambat pergi ke wihara. Tapi gitu, begitu keluar dari wihara aja, itu sudah berantem. Hal kecil loh, dia bilang. Terus kadang-kadang ya yang saya cerita tuh ada satu kelompok anak-anak yang dia masuk ke dalam grup Broken Home itu. Ada grupnya? Ada grupnya, Pak. Oh, sampai bikin grup aja. Ada 500.000 anak dalam satu grup itu. Wow. Terus dia bilang sama kita gini, saya tanya kenapa kamu, bukannya kamu ada orang tua gitu ya, bukannya kamu ada orang tua. Iya, saya ada papa, ada mama, dia bilang gitu. Tapi saya tidak merasa bahwa saya ada di dalam satu keluarga. Hal yang sangat kecil sekali di dalam rumah saya itu bisa menjadi sebuah keributan yang sangat besar sekali. Mama saya masak, rasanya asin sedikit aja, itu papa saya marahnya kayak apa tuh, sampai dia ketakutan, sampai dia stres, sampai minta bantuan kita coaching. Kasihan sekali loh gitu. Nah saya nggak bicara tentang yang lain-lain dulu deh ya, gitu ya, gitu. Nah saya selalu berharap ya, terutama buat kita nih kalau yang merasa jadi umat Buddhis itu ya, gitu. Kita yang harus lebih dulu mempraktekkan bagaimana kita ini paham tentang Buddhism itu seperti apa. Nah saya pernah baca buku tentang menjadi orang tua berhati Buddha. Berhati Buddha. Nah bagaimana sih kita bisa mengendalikan emosi kita terhadap anak kita? Itu ada satu kalimat yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Dia bilang, kan kita percaya dengan reinkarnasi kan, gitu. Bisa nggak sih anak kita di kehidupan yang lalu dia adalah orang tua kita? Kalau mindsetnya kita bahwa di kehidupan sekarang anak kita adalah orang tua kita, berarti ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita membalas jasa dari orang tua kita. Nah bagaimana kita membalas jasa ya? Kita sayangi mereka, kita cintai mereka, kita betul-betul mendidik mereka ya, sampai mereka benar-benar menjadi anak-anak yang, kalau di Sigalwada itu kan ada tuh bagaimana kita membuat anak menjadi bakti, mewariskan gitu ya. Jadi warisan itu tidak selalu dengan harta gitu. Atau bagaimana mereka itu bisa hidup dengan penuh kedamaian kayak gitu ya. Nah ini tugasnya kita nih, bukan tugas kita sebagai orang tua aja, tugas kita sebagai anak yang kita balik nih gitu, kita balik gitu ya. Menurut saya bagus banget gitu. Sehingga kita setiap kali kita kalau misalnya mau marah, mau apa gitu, kita selalu inget gitu bahwa ini adalah orang tua kita nih, kesempatan kita nih, di kesempatan yang luar biasa. Jadi itu satu sudut pandang ya. Iya, saya senang sekali baca buku itu. Menurut saya itu dapat gitu ya, untuk ketika kita misalnya mau marah atau apa, kita sadar untuk itu. Eling lah gitu. Tapi kalau misalkan orang tua yang mungkin tadi menyayangi, tapi menyayanginya ini dalam bentuk mungkin kita sebut memanjakan, karena memberikan semua fasilitas, karena berpikir orang tua ini dulu tidak mendapatkan, dan karena sekarang kondisinya berubah, orang tua berusaha supaya anak yang dulu saya tidak dapat, biarkan anak saya sekarang yang dapatkan. Kalau sudut pandang seperti itu bagaimana, Sis Meli? Nah ini yang saya kan mungkin sering banget dengar tentang strawberry generation ya, gitu. Strawberry generation tuh berarti kan anaknya dong, anak-anaknya yang kalau strawberry itu kan bentuknya bagus, cakep gitu, tapi nggak lama bonyok gitu kan, jadi istilahnya tuh kayak gitu ya. Nah anak yang strawberry itu ada, itu kan karena orang tuanya yang strawberry duluan.
gitu. Nah, kita sebagai orang tua nih sering sekali kita lupa nih, kita bilang sama anak kita gitu, aduh kamu tahu nggak sih cari makan itu susah. Kan sering tuh kita ngomong kayak gitu kan, gitu. Nah, padahal anak kita kalau nggak makan, kita tawarin, kamu nggak makan ini, mau makan yang mana gitu. Kamu nggak makan ini, mama masak yang lain ya. Jadi kontradiksi ya. Ya, terus kalau kamu nggak makan, ayo sini disuapin gitu. Jadi si anak nggak pernah ngelihat bahwa saya nggak ada makanan nih gitu, ya kan? Gitu. Nah, jadi kita nggak bisa cuma sekedar menyalahkan mereka. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, kalau anak kita ada sesuatu yang misalnya taruhlah tugas deh, anak-anak di sekolah ada tugas gitu. Kalau dia nggak kerjain gitu misalnya, dia nggak bisa kerjain, orang tua akan mati-matian tuh membantu anak kita. Betul nggak? Gitu. Nah, jadi anak tuh nggak tahu konsekuensinya. Kalau saya tidak melakukan tugas ini, konsekuensi yang harus saya terima tuh apa? Dia kan nggak tahu. Misalnya dia, kalau dulu zamannya kita dulu kan, kalau nggak melakukan gitu, kita dihukum nih, dihukum berdiri kayak gitu ya, gitu. Nah, kita tidak memberikan kesempatan anak itu untuk mengerti kalau dia tidak melakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi mesti tegas ya. Ya. Jadi orang tua tuh perlu tegas, tega, tetapi tega yang mindful gitu loh. Ya, yang mindful, yang sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan anak. Nah, saya lakukan ini kenapa? Ya, contoh ya, kalau saya ketika anak saya misalnya nggak bikin PR nih, kan sekarang memang dunia udah berubah ya, dunia pendidikan udah berubah, peran guru dan orang tua ini sudah juga sangat berbeda gitu ya. Kalau dulu saya kalau terlambat, saya dihukum ya. Terus kalau saya cerita sama orang tua saya, malah saya yang bisa dimarahin, disentil, dipukulin lagi ya, betul ya. Ya kan? Tapi orang sekarang kan enggak. Kalau guru marahin anaknya, besok guru itu didatengin tuh sama orang tuanya tuh gitu kan. Malah sekarang bisa dikatakan orang tuanya juga kayak apa ya, membantu anaknya untuk melakukan quote-unquote kejahatan gitu ya. Saya kasih contoh. Jadi anak saya cerita, "Mah, waktu saya pergi les," katanya gitu, "guru les saya cerita, teman saya," kebetulan ada temannya yang tempat les sama, "teman saya itu waktu lagi ujian, mamanya," waktu dulu kan ada ujiannya masih yang waktu zaman COVID kan lewat online Zoom. Jadi pada soalnya itu mamanya bertanya ke guru les, "Ini jawabannya apa gitu." Jadi diberi jawaban. Oh, call a friend ya? Iya. Itu mamanya di sebelahnya gitu kan, memberi jawaban. Saya juga kaget. Waduh, saya bilang, itu nggak benar. Kalau saya yang penting kamu jujur. Nilaimu berapa, yang penting kamu jujur. Saya nggak perlu nilai kamu bagus, tapi kamu dengan cara cheating seperti itu gitu. Ternyata banyak ya Bu ya yang bisa ada kayak betul. Ini banyak banget guru-guru, kepala sekolah ya bertanya sama saya tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kan kembali lagi, kalau nilai kalau keberhasilan dari seorang anak yang kita tuntut itu ada nilainya, ya, maka kesempatan yang di pandemi ini banyak sekali yang mementingkan nilai tapi menghilangkan nilai kejujuran itu tadi gitu. Jadi banyak banget guru-guru yang bilang dia tahu persis ya selama anak-anak itu sekolah gitu ya, dia tahu sampai di mana sih kualitas dari anak itu gitu. Tapi tiba-tiba di masa pandemi ini semua anak-anak yang dia tidak sangka itu nilainya itu di luar. Nah, sekarang kan itu kembali lagi kepada orang tua. Apakah orang tua mau membohongi dirinya sendiri ya dengan akademik yang diperoleh oleh anaknya? Ya, itu kan kembali kepada orang tua sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya orang tua kalau melakukan itu justru dia juga menurunkan ya yang tidak baik kepada anaknya. Sangat sayang banget kalau menurut saya gitu. Jadi orang tua juga berperan untuk bukan merusak ya, tetapi membuat masa depan anak menjadi tidak tentu ya. Betul. Ada perannya di situ. Ada perannya di situ ya. Jadi terkadang orang tua kan juga menyalahkan anaknya saja. Kenapa kamu nggak bisa seperti ini? Dulu papa bisa. Iya, betul.
Dan kalau dengan seperti itu, concernnya bagaimana kalau anak-anak yang sekarang ini, maksudnya yang sudah mempunyai orang tua seperti itu, tentunya kan anak ini akan menjadi stres ya? Ya, nah kalau kita bicara tentang stres ya, sekarang saya pikir seluruh dunia nih sekarang lebih mengalami masa yang sangat-sangat tidak mudah ya gitu, dengan keadaan politik, ekonomi ya yang sangat tidak mudah. Nah sekarang kalau peran kita sebagai orang tua itu perlu dengan mindful, tidak lagi selalu merasa bahwa saya hanya ada orang tua yang mengharapkan anak saya seperti ini gitu ya. Ya, tapi kita belajarlah gitu untuk berdampingan sama anak gitu ya, bahwa sekarang ini adalah saatnya kita bersama gitu. Jadi like a friend gitu, jadi tidak lagi cuma hanya seperti orang tua aja gitu. Karena sekarang gaya semua itu sudah berubah, gaya komunikasi sudah berubah. Anak-anak sekarang dibilang dia jauh lebih pintar, iya. Karena apa? Karena perkembangan teknologi yang luar biasa ya. Sekarang kalau kita ngomong apa itu mereka selalu ada counternya gitu kan. Kalau kita ngomong apa, anak akan langsung nanya informasi dari mana gitu kan. Gitu. Jadi dia akan counter dan dia akan cari gitu. Nah kita ini perlu siap nggak? Nah, jadi orang tua tuh perlu siap gitu. Karena anak-anak kita itu bukan dengan sendirinya seperti itu, karena lingkungan, karena perkembangan teknologi yang membuat mereka itu memang lebih kritis ya, lebih kritis dan lebih mengerti. Nah, tapi dalam hidup itu kan tidak hanya bicara tentang sisi satu nilai kepintaran aja gitu. Tapi bagaimana mereka menjadi orang yang punya mental yang kuat gitu untuk menghadapi segala persoalan ini. Nah disinilah harus kita buka diri sebagai orang tua bahwa anak-anak itu tidak, kalau ada masalah tidak, oh ya itu urusan kamu yang beresin kan, enggak kayak gitu. Tapi oke, kita perlu mendengarkan. Makanya kenapa kami campaign yang namanya mindful parenting. Mindful parenting itu udah parenting yang punya konsep gitu. Konsep 5 dimensi ini aja kalau ada dalam setiap orang tua. Kalau kita mengakui bahwa ada masalah, ya emang udah ada masalah gitu. Masalah itu kalau kita teriak kayak kita mau marahin anak kita kayak apapun, masalah itu nggak akan hilang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita udah terima aja masalah itu udah di depan. Tapi apa yang kita perlu lakukan? Kita dengarkan dengan penuh perhatian, buka diri untuk menerima anak kita apa adanya. Dengarkan, oke, kenapa sampai ini bisa terjadi? Sesudah kita dengarkan di dimensi keduanya kami, ya tutup mulutnya, nggak usah dihakimi. Begitu anak punya masalah, nggak usah kita marahin, makanya kamu sih gitu kan. Kita tutup mulutnya. Oke, masalah ini udah di depan, saya dengarkan. Sesudah udah dengarkan, saya tahu masalah ini ada. Sekarang kita harus bagaimana? Jadi kita yang menawarkan diri ke anak kita harus bagaimana? Jadi itu bukan urusan dia semata gitu loh. Bahwa kita ikut terlibat di dalam masalah itu. Nah setelah kita udah bisa mendengarkan, kita bisa tidak menghakimi, otomatis di dimensi ketiga itu pengendalian emosi diri. Jadi kita akan lebih mampu mengendalikan emosi diri. Nah kalau orang tua mampu mengendalikan emosi diri pada saat anak itu bermasalah, itulah pembelajaran yang kita turunkan kepada si anak, bagaimana kecerdasan emosional itu begitu penting gitu. Kalau kecerdasan emosionalnya kita ada, maka itu tuh langkah ke depannya itu akan lebih mudah gitu. Nah di basic keempat tuh kami itu selalu ada yang namanya adil dan bijaksana. Kita gak perlu membandingkan anak kita dengan anak yang satunya lagi gitu. Kan sering sekali tanpa kita sengaja tuh lihat tuh kayak Koko gitu misalnya gitu ya, tanpa sengaja nggak ada niat kita apapun gitu. Tetapi itu membuat mereka tuh gak nyaman gitu. Gitu, dia merasa diperlakukan tidak adil. Karena setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing, kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita mampu melakukan itu, berarti kita akan menjadi sahabat yang baik buat anak kita. Dan yang terakhir itu adalah welas asih. Welas asih itu gak perlu kita suruh anak kita lihat dari luar. Bagaimana kita jadi orang tua ya, memperlakukan mereka dengan tanpa membanding-bandingkan, itu kan sudah praktek ulas asih.
ya, menerima mereka apa adanya, mereka dalam keadaan baik dan buruk kita terima apa adanya. Itu proses welas asih yang luar biasa. Nah, kalau tadi mau nanya generasi ini harusnya bagaimana sih gitu, generasi ini akan berubah kalau kita yang berubah dulu. Kalau kita mampu menjadi orang tua dengan basis yang 5 dimensi itu tadi, Maaf, gitu ya. tadi yang 5 tadi, 1-2-nya apa? Satu, pertamanya itu kan mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Okay. Yang kedua itu tidak menghakimi. Nah, kalau misalnya anak-anak kita nih menjadi anak yang mampu menjadi pendengar yang baik, maka dia akan menjadi pembelajar yang luar biasa. Kalau anak kita mampu menjadi orang yang tidak suka menghakimi orang, berarti dia sangat positif thinking. Nah, kalau anak kita mampu mengendalikan emosi dirinya, maka dia pasti menjadi anak yang di atas rata-rata. Dan yang keempat, kalau dia tahu mana yang dia butuhkan, mana yang dia inginkan, dia bisa menempatkan mana yang dibutuhkan itu lebih penting. Dia kemanapun dia pergi, dia pasti akan diterima orang. Apalagi penuh dengan welas asih, ya. Nah, ini yang kita wariskan nih, Pak. Tapi kalau sekilas ini sama kayak sifatnya Avalokitesvara justru ya. Justru karena yang pertama kan seperti artinya Avalokitesvara mendengarkan mereka yang membutuhkan. Ya, betul. Oke. Nah, kalau ini kita bisa terjemahkan dengan hal yang lebih simpel, dengan kalau saya kalau selalu memberikan seminar itu, kalau kita udah jutaan orang deh gitu ya. Sometimes yang kalau saya udah ketemu sama subscriber orang, ya jutaan ya. Karena saya tuh kurang di medsos dia gitu. Ya, ketika saya jalan kan saya udah jalan udah hampir udah dari tahun 2007 ya. 2007. Gitu ya, 2007 saya mulai lakukan di parenting ini. Nah, kebayang ya, saya ketemu dengan orang yang di mana gitu ya, kalau dia udah ketemu dia sambil nanya, Bu Meli, saya ingat betul dengan pesannya Bu Meli, pegang telinga, tutup mulut, kayak gitu ya. Itu orang dimanapun saya udah nggak tahu ketemu dia di mana, tapi dia bilang saya nggak pernah lupain gitu, karena dia bilang tiap kali kalau saya mau marah sama anak saya bayangin bukannya Bu Meli gitu kan. Kayaknya boleh nih cetak foto dijual, dipasang ya untuk reminder. Iya gitu. Nah, jadi maksud saya kita bisa menerjemahkan itu dengan hal yang dengan sesuatu yang lebih mudah untuk diaplikasikan. Tapi sebenarnya nggak mudah ya kalau saya lihat gitu ya. Tadi 5 dimensi itu hampir semuanya agak sulit gitu ya untuk kita ini, tapi kita harus belajar. Karena saya juga ingat saya mungkin sekitar tahun 2010 kali ya pernah ada retreat dengan Thich Nhat Hanh gitu. Nah, itu kan di sana diajarkan gimana kita mendengar dengan penuh perhatian, dengan kesadaran ya. Terus berbicara dengan saya baru mungkin waktu dulu sedikit tercerahkan gitu ya. Oh, ternyata kita harus seperti itu gitu. Dengan mendengarkan itu, kita lagi orang ngomong, kita nggak boleh potong, kita harus dengarkan dulu gitu. Dan itu kan ada banyak keluarga waktu itu yang saya lihat, yang tadinya mungkin komunikasi antar anggota keluarga itu nggak bagus, tuh akhirnya mereka jadi baik gitu. Maksudnya jadi bisa antara ayah dan anak atau suami istri gitu. Nah, akhirnya bisa membaik gitu dari retret itu, dan menurut saya itu luar biasa. Ya, betul. Saya sampai membangun komunitas tadi ya, komunitas menata keluarga ya. Karena saya menyadari ketika saya bicara di depan podium gitu ya, mungkin semua orangnya mendengar atau pada waduh itu luar biasa nih gitu kan. Begitu entah dia keluar gitu ya, saya berharap bahwa mereka tidak lupa karena dengan ada gerakan itu. Tapi waktu itu saya pikir ini perlu ada praktek yang secara terus-menerus. Praktek yang secara terus-menerus. Maka tahun 2014 saya membangun yang namanya komunitas menata keluarga. Jadi setiap orang yang sudah ikut seminar saya, jadi mereka daftar dan mereka masuk dalam komunitas. Dan waktu itu saya menggunakan WhatsApp. Sampai hari ini saya masih pakai WhatsApp. Siapapun yang masuk dalam komunitas saya, waktu itu saya tahan sampai 5 tahun. Itu nggak boleh ada materi dari luar yang masuk. Kenapa? Karena saya baca satu buku bahwa
maksudnya satu praktek yang secara terus menerus ya sampai menjadi sebuah pembiasaan itu selama 5 tahun itu baru bisa menjadi karakter. Itu paling sedikit 5 tahun. Nah, jadi waktu tiap hari saya masukin hal-hal yang sederhana gitu ya tentang praktek-praktek itu ya, praktek-praktek itu. Dan waktu itu banyak juga yang berontak bilang, wah Meli Keongnya egois lah dan lain-lain. Ya saya nggak usah dengerin aja dulu ya gitu. Dan pada tahun 2019 ya saya buka buat umum, ya saya buka buat semua boleh masuk, siapapun boleh kirim gitu ya. Dan ternyata orang-orang MK itu baru menyadari bahwa ada misi yang sangat besar sekali dari komunitas yang saya bawahin itu gitu. Nah, karena ternyata luar biasa banget saat saya udah minta mereka boleh kirim apapun, itu mereka tuh sudah selalu tahu bahwa kalau saya kirim berita, saya kirim sesuatu, apakah ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat saya gitu. Jadi kalau tidak, berarti mereka tidak akan melanjutkan. Itu komunitas kami itu luar biasa banget gitu. Jadi sudah memfilter ya? Ya, betul. Tapi kalau ucapan selamat pagi itu Selpa Selma, selamat pagi, selamat malam itu boleh muncul nggak di grupnya? Boleh. Kami justru malahan kalau dibilang Pancasila, praktek Pancasila itu luar biasa di tempatnya kami. Ini Pancasila sama Pancasila Buddhis? Bukan Pancasila Buddhis. Jadi karena kami untuk itu umum ya, okay. Ya. Jadi hari Senin tuh doanya tuh Buddha. Hari Selasa doanya Hindu, Rabu Katolik, Kamis Kristen, hari Jumat Islam, hari Sabtu Konghucu gitu ya. Hari Minggunya kosong. Hari Minggunya kosong. Hari Minggu itu selalu saya ingatkan kepada teman-teman, ayo telepon orang tuanya atau berkunjung ke orang tuanya walaupun hanya 15 menit saja gitu. Jadi buat kami pada saat orang tua hidup itu jauh lebih penting gitu daripada setelah nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi nah itu yang membuat perbedaan yang sangat luar biasa dari komunitas kami. Dan kami misalnya ada urusan politik apapun gitu ya, kita dengan ada apapun gitu nggak pernah ada terjadi keributan di dalam grupnya kami. Dan semua yang kirim ke tempatnya kami itu semua yang sangat adem banget gitu. Gitu. Jadi nah dari situ saya sangat bersyukur ya dengan teman-teman yang ada di dalam komunitas Menata Keluarga itu rata-rata merasakan manfaat yang sangat luar biasa sampai mereka merasakan perubahan di dalam keluarganya mereka. Ya. Itu. Caranya Sis Meli sama seperti caranya orang tua pemuda Sigala ya. Maksudnya pemuda Sigala kan papa mamanya tahu bahwa anak ini susah diatur, jadi dia hanya memberikan guidance ya. Memang jadi satu pertanyaan adalah apa yang dilakukan benar atau tidak sampai Sigala ini bertemu dengan Buddha dan menjabarkan apa yang diuraikan oleh orang tuanya, dan itu manfaatnya sangat besar. Jadi kan sama seperti cara tadi kan, diblok dulu semua supaya tidak ada kontaminasi. Setelah 5 tahun dibuka dan mereka akhirnya punya efikasi ya, apa daya tahan gitu. Ya, betul. Ini yang kami rasakan ya, rasakan. Terus komunitas kami misalnya ada yang di Makassar, begitu mereka ketemu di Bali gitu ya, mereka langsung lebur gitu bahwa mereka adalah satu keluarga gitu. Jadi mereka merasa maknya sama nih, maknya satu gitu ya. Ketemunya di Bali sih. Gitu. Jadi indah banget gitu ya. Saya vacation semua kalau di Bali holiday. Oke. Nah, tapi kalau sudah anak-anaknya stres ini dan orang tuanya tidak ikut menata keluarga komunitas itu, terus anak ini mesti ngapain? Yang punya stres-stres ini nih. Ya. Nah, dan parameternya sekalian bahwa anak ini sedang dalam kondisi stres, karena kita orang tua juga perlu tahu. Ya, kadang-kadang gini. Kalau bicara tentang stres anak gitu ya, saya sekarang lagi menemukan banyak banget gitu anak-anak yang punya masalah dan rata-rata tuh tidak bisa bicara sama orang tua. Nah itu dia. Ya, yang tidak bisa bicara dengan orang tuanya. Nah, saya berharap dengan adanya tadi kita ngobrol ya, diskusi dengan adanya CD dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin kita bisa membangun satu yang menjadikan ini sebagai wadah gitu ya, bahwa mereka kalau nggak bisa sama orang tua minimum kita bisa rangkul mereka juga gitu.
Ya contoh kayak saya gitu ya, saya kalau misalnya ada di tempat mana kalau saya bicara saya suka sharing gitu. Nah, ada yang merasa tertarik, saya selalu cerita tentang pendidikan keluarga yang saya ini ya, saya ajak mereka untuk bisa bergabung. Dan kalau ada anak muda dia merasa trust sama saya, ya dia akan menceritakan gitu ya. Yang minimum itu salah satu caranya. Terus yang kedua, sebagai orang tua ya, kalau kita merasa bahwa anak kita itu lebih senang ada di luar, ya itu sebenarnya udah menjadi pertanyaan kita sih, gitu. Itu parameternya. Ya parameternya gitu ya. Kenapa anak-anak kita lebih senang main di luar gitu? Nah, kita juga mesti ubah dengan gaya komunikasi kita. Gaya komunikasi kita ini sama anak-anak itu udah sangat-sangat banyak perbedaan. Ya, contoh saya punya hal yang kecil nih, masalah kecil gitu misalnya. Waktu COVID kan nggak ada mbak, saya minta sama anak saya, minta tolong nih, saya rendam nih yang satu baskom itu spray, yang satu baskom lagi baju ya, saya rendam, saya bilang Julian tolongin mama dong masukin ke mesin cuci gitu, karena berat gitu. Anak saya langsung datang, itu depannya mesin cuci, dia di belakang mesin cuci dan saya di belakang dia. Terus dia tanya sama saya, kiri atau kanan? Dia tanya sama saya kan, gitu. No, pada saat itu saya langsung berpikir, masa sih kamu nggak tahu mana spray gitu, ya? Begitu saya ngomong masa sih gitu, dan dia balik dan dia sangat marah sekali. Dan dia tanya sama saya, apa sih susahnya kalau mama cuma jawab kiri atau kanan? Dia tanya sama saya gitu. Pada saat itu saya stop, saya balik, saya ke kamar, saya ngadu nih sama suami saya. Saya bilang, masa saya cuma minta gitu, dia tanya saya kiri atau kanan gitu. Terus suami saya balik bertanya sama saya satu aja, apa sih ruginya kalau kamu jawab kiri atau kanan gitu. Nah itu benar. Ya, saya waktu itu oke, akhirnya saya tenang, bener juga ya gitu. Terus saya datang ke anak saya sorry ya Mak ya, saya bilang oke, mama minta maaf kalau tadi mama tidak jawab apa yang kamu minta kiri atau kanan. Mulai sekarang mama akan jawab. Mulai sekarang mama akan ikuti caranya kamu. Kalau kamu ngomong kiri kanan, mama akan jawab kiri kanan. Kalau kamu bilang 1 apa 2, mama akan jawab itu. Mama ngikutin. Oke? Oh dia senang. Oke, Ma, sorry. Saya tadi juga sorry. Oke. Tapi karena dia udah ngerti saya itu ya merendahkan hati untuk masuk ke tempatnya dia. Dan di situ saya mulai selipin. Saya tanya sama dia, kira-kira kalau seumur kamu, nanti kamu punya pasangan itu umurnya jauh beda nggak sama kamu? Mungkin kan sama deh. Nah artinya orang tua dari calonnya kamu adalah segenerasi mama. Sekarang mama bisa belajar untuk mengikuti, belajar untuk beradaptasi sama gaya komunikasi kamu. Tapi belum tentu dengan nanti pasangan kamu punya orang tua. So, mau nggak kamu juga belajar untuk beradaptasi dan mengertiin generasi kami? Kan happy ending. Dan dia terima. Dan terkadang ini bukan tentang orang tua dan anak ya komunikasi ini, tapi suami istri juga ya. Kadang suaminya bertanya, mau yang mana? Kenapa kamu tanya ini? Nah, bingung kan? Padahal udah ada pertanyaan ditanya jawabannya berupa pertanyaan gitu. Yang baru banyak beredar di Instagram ya kalau nggak salah, yang ada pria dan wanita. Prianya membagi 2 roti sandwich, diberikan, kamu mau yang ini? Dikasih yang tangan kanan ya, karena posisi wanitanya di sebelah kanan. Nah wanita itu malah bertanya, kenapa bukan yang sebelah kiri? Ya udah dikasih dong, ya udah nih sebelah kiri. Kemudian ditanya lagi, kenapa kamu mengganti pilihan kamu untuk memberikan ke saya? Nah yang pria ini jadi bingung kan. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau pasangan juga ketika tadi punya kerendahan hati untuk menjawab saja, bukan bertanya kembali ya. Nah ini satu pelajaran juga buat saya nih. Kita sama-sama belajar. Saya pikir di dalam ajaran agama Buddha itu kan bahwa kita tidak akan bisa mengubah siapapun
kecuali mengubah diri kita sendiri ya, gitu. Jadi menurut saya kalau kita sebagai orang tua berharap anak kita akan menjadi seperti apa yang kita kehendaki, nah kita mesti masuk dulu nih ke areanya mereka nih, gitu. Nah, mulai dari gaya komunikasi kita, gitu ya, gitu. Dan kita yang harus lebih terbuka. Saya pikir ini salah satu cara ya supaya anak kita merasa bahwa kalau ada apa-apa dia tidak merasa sendirian, tapi dia punya teman, gitu. Jadi kitalah yang harus menjadi teman pertamanya mereka. Iya. Sis Vero ada pertanyaan? Saya banyak soalnya. Mungkin Bro Kresno dulu. Oke. Nah, sebetulnya juga saya mengkhawatirkan anak saya tidak memanggil saya dengan untuk panggilan orang tua. Kan kita pernah dengar juga satu meme yang kalau orang pas papanya bilang ke anaknya, kalau kamu ulangannya jelek, jangan panggil papa. Nah, udah pada tahu semua kan. Nah, akhirnya kan pas pulang ditanya, bagaimana ulangan kamu? Anak itu langsung bilang kan, siapa kamu? Nah, saya berharap jangan sampai saya kondisinya akan suatu saat seperti itu. Tapi itu satu realitas. Ketika orang tua punya ekspektasi kepada anak dan kurang sesuai, orang tua cenderung akan menyalahkan anak, menyalahkan kondisi. Padahal seperti yang Sis Meli sampaikan, ya justru ini pengaruh sebagian dari orang tuanya kan. Nah, namun kita sebagai orang tua terkadang menutup mata atau mungkin tidak tahu ya. Mungkin kalau yang mendengarkan sekarang ini harus tahu bahwa ini adalah part of sebagian dari kesalahan, bukan kesalahan ya, kekurangtahuan kita terhadap anak sehingga hal ini terulang kembali kepada anak, emosi. Tadi kan kalau anak saya yang kecil dipanggil sama cicinya disebut sebagai dipanggilnya Pik. Anak saya yang kecil karena usia beda jauh, dia datang ke saya, Dad. Anak saya bukan panggil saya Papa, Dad. Saya dipanggil Pik. Oh, artinya cici kamu Pik. Kalau cici kamu Pik, artinya Dedi sama Mama juga Pik dong, kita satu keluarga. Nah, sehingga dia merasa, oh iya ya. Artinya satu hal ungkapan dari sesama keluarga ini artinya kan mencerminkan keluarga itu sendiri gitu. Dan akhirnya anak saya nggak dipanggil Pik lagi. Cicinya juga worry kan, oh ya saya juga artinya di Pik juga dong. Cicinya Pik. Tapi dari pengalaman Sis Meli sendiri, apakah mudah untuk channel yang tadi wadah konseling bagi remaja, dan bagaimana remaja ini dapat memberikan trust-nya? Ya, itu yang penting, itu yang nggak mudah gitu ya, karena sudah ada satu framingnya bahwa orang tua itu nggak bisa dipercaya gitu, karena mereka ngerasa bahwa orang tua itu bukan pendengar yang baik gitu. Jadi percuma kalau saya ngomong sama orang tua seperti itu. Jadi nah, mudah-mudahan kalau misalnya ada satu wadah ya, wadah yang memang kita bisa yakinkan mereka bahwa kita bisa benar-benar menjaga privasinya mereka gitu ya. Nah itu sekarang saya rasa anak-anak sekarang justru malah terbuka gitu. Bahkan kan sering kita bicara anak bilang healing segala macam gitu ya. Nah sebenarnya mereka sudah punya apa ya, dia tahu bahwa dia membutuhkan orang lain gitu, membutuhkan orang lain untuk bisa mencari solusi atas masalahnya. Menurut saya ini adalah satu momen yang harus dipakai baik-baik gitu. Dan saya lihat sekarang semua kelembagaan di lembaga-lembaga atau organisasi yang keagamaan itu rata-rata sekarang sudah punya gitu. Kayak contohnya misalnya kayak di Katolik kayak gitu ya, mereka tuh punya gitu loh, punya satu lembaga yang khusus untuk menghandling jadi anak-anak remaja yang punya masalah gitu. Nah saya rasa mungkin kan tadi di CD juga udah mulai CD ya, sudah ada. Ya, kita berharap tuh nanti setiap di wihara-wihara itu juga punya gitu. Nah, sementara kayak di pemerintah ya, di pemerintah itu juga ada gitu, di lewat setiap RW kelurahan itu mereka juga sudah ada. Lewat BKKBN itu ada yang namanya Bina Keluarga Remaja gitu. Jadi remaja-remaja itu
setiap kelurahan itu ada dipersiapkan psikolog gitu seandainya ada remaja yang punya masalah yang perlu dikomunikasi. Bina keluarga apa tadi namanya? Remaja. Remaja. Itu di setiap kelurahan ada? Di kelurahan ada. Ntar saya coba tanya kelurahan saya ada apa enggak. Karena itu dari BKKBN ya. Kalau BKKBN itu punya program bina keluarga balita, dia ada untuk bina keluarga lansia gitu. Jadi semua ada program-program gitu. Itu kita bisa telepon langsung nggak Bu? Ada nomor khusus gitu misalnya? Hotline. Iya, hotline konseling itu. Kalau hotline rasanya di BKKBN itu ada. Ada ya. Kalau Sis Meli sendiri membuka untuk konseling nggak nih? Biar nomornya dicantumkan di sini. Saya belum buka secara langsung gitu, tapi teman-teman kami sekarang di kantor saya juga udah mulai anjurkan kalau misalnya punya masalah. Jadi kalau ada masalah dengan anak, orang tua bilang masalah dengan anak, justru kami tidak langsung ke anaknya, malah orang tuanya dulu yang kami ajak diskusi dulu, baru anak. Saya ingat beberapa saat yang lalu ada teman saya cerita di wihara ada orang tua, ini ibu ya, yang waktu itu dia lihat anaknya itu bandel gitu, dan dia nggak berbicara dulu dengan anaknya, langsung ditampar gitu di depan teman-temannya gitu. Aduh, saya pikir, di lingkungan wihara aja dia tidak menghargai gitu, lingkungan wihara gitu ya, sayang sekali. Mungkin ya konsep-konsep orang tua hanya baru sebatas konsep ya, maksudnya baru teorinya. Kadang kita juga nggak bisa menyalahkan ya, karena sekali lagi kan tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua gitu. Nah, kalau kami di praktisi parenting, kami yang sangat concern terhadap pendidikan keluarga, itu kami punya satu kendala yang sangat luar biasa sekali terhadap orang tua. Misalnya ketika kami mau seminar, kami mau bikin workshop segala macam, itu hampir dibilang tuh, maksudnya responnya orang terhadap pendidikan keluarga itu rendah sekali gitu. Karena apa? Karena yang kami perjuangkan itu kan intangible ya, jadi yang tidak terlihat nggak terlihat gitu, itu sangat sulit sekali. Nah, kita sangat berharap kalau seandainya semua orang tua itu sadar gitu ya, bahwa perubahan di dalam keluarga itu yang sangat penting, yang harus dimulai dari orang tua ya. Kalau bisa seperti itu, udah tenang deh. Indonesia Emas akan kita capai 2045. Betul. Ya. Jadi yang lebih perlu digalakkan adalah pelatihan-pelatihan untuk orang tua ya. Betul. Ini yang saya sangat berharap sih, mungkin kayak di wihara, di manapun gitu ya, itu ayo perbanyak deh gitu, supaya orang tua itu makin sadar bagaimana masuk ya ke dalam dunia anak-anak. Jadi kita tidak lagi mengharapkan bahwa anak-anak itu yang harus mengikuti kita gitu, karena sekarang zamannya sudah berubah. Ya, mungkin sebagai informasi juga bahwa di WBI, DKI dan pusat juga punya program justru bimbingan pranikah. Jadi sebelum mereka menjadi orang tua, di sana sudah ada bentuk-bentuk pelatihan, dan salah satunya untuk menjaga keharmonisan dan bagaimana menjaga atau menghadapi masalah kalau nanti mereka sudah berkeluarga, dan pentingnya keluarga. Ya, itu bagus banget ya, saya sangat mendukung untuk itu gitu. Nah, nanti mungkin kalau boleh ditambahin, hadirkan lebih banyak juga ke praktisi-praktisinya gitu. Jadi banyak yang kepada prakteknya ya. Karena ini masih baru teori sih. Ya, jadi nanti kalau untuk yang ke prakteknya itu, saya sampai menulis buku tentang praktek-praktek apapun yang sudah terjadi di dalam keluarga saya, termasuk bagaimana cerdas bersahabat dengan mertua gitu ya. Ini kan hal-hal yang ini banyak banget gitu ya. Ya, sampai tapi biasanya terjadinya kalau yang istri datang ke rumah prianya kan ya. Biasanya tuh yang suka ciong. Tapi kalau yang pria biasanya aman-aman aja. Ya, ini menurut saya itu penting ya, itu penting untuk diketahui, karena kalau Bro mau tahu, sebenarnya relasi antara mertua sama menantu itu sering menjadi masalah. Itu yang menyebabkan masalah itu terjadi, itu adalah si anak pria itu tadi gitu.
Suaminya, waduh saya, waduh. Makanya, ya, nggak nyadar ya, gitu. Iya. Ya, saya sampai tulis satu buku yang cerdas bersahabat dengan mertua itu saya ada bikin satu tagline ya. Seorang perempuan jangan pernah jangan pernah bermimpi bisa melihat kebahagiaan suaminya kalau dia tidak tahu bagaimana cara mencintai ibunya. Ini nggak mudah ya, ini nggak mudah, dan saya sangat bersyukur sekali bahwa saya mempunyai satu pasangan hidup ya. Suami saya itu yang hebat itu justru dia ya. Karena suami saya itu sangat tegas sekali, jadi dia tidak pro ke kiri, tidak pro ke kanan gitu ya. Nah itu yang membuat saya dengan mertua saya bisa menjadi sahabat yang sangat luar biasa gitu. Jadi nah, yang sering banget terjadi itu adalah misalnya ketika si istrinya ngadu, ya, laki itu langsung tegur ibunya, gitu. Nah, ibunya ngadu, istri langsung tegur istrinya. Oh, okay. Nah, kalau itu terjadi, ya, si ibu nggak pernah akan merasa bahwa anaknya itu yang bermasalah. Pasti nih si perempuan ini, gitu kan. Nah, kalau si istrinya juga nggak akan menyalahkan suaminya, pasti dia bilang karena ibunya. Nah kalau ini tegas gitu ya, kalau suami atau anak itu tegas gitu, nggak pro kesana kesini gitu, nah kita lama-lama juga malas mau ngadunya juga kan gitu. Jadi menurut saya itu yang harus diketahui. Oh, oke. Untung saya tutup kuping kalau dua-duanya bicara. Berarti aman ya bicaranya. Ya. Saya bukan tegas tapi lebih ini sesuatu yang common. Jadinya ya nggak perlu saya konfrontir. Ya. Tapi umumnya orang nggak bisa. Oh, okay. Umumnya nggak bisa. Gitu. Jadi makanya saya bilang yang menyebabkan itu sebenarnya tuh si laki itu sendiri. Gitu. Jadi ini penting banget. Mantap. Tapi yang pasti anak ini adalah cerminan dari orang tua. Dan kalau anak ini mempunyai tekanan, artinya bisa tekanan sebagian dari orang tua ya. Dan untuk bisa anak ini rilis atau relief, artinya orang tua juga yang harus berperan, bukan mengandalkan pihak luar. Betul. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka adalah perekam yang sangat ulung sekali. Nah, itu dia. Ya, jadi ketika kita ingin membahagiakan anak-anak, kita sendiri harus bahagia dulu. Gitu. Jadi ketika kita mau menceritakan tentang cinta kasih gitu, kita yang harus punya dulu gitu. Ya, jadi anak-anak itu sebenarnya tinggal hanya bagaimana dia merespon atas apa yang kita berikan. Oke. Siap. Terima kasih Sis Meli, masukannya sangat baik sekali. Semoga yang mendengarkan kita punya cahaya kebijaksanaan bahwa yang terjadi itu ada turut campur dari kita, terutama kepada anak-anak kita. Karena tanpa kita, anak kita mungkin tidak akan seperti itu. Dan dengan kita, mungkin anak ini akan menjadi sesuatu yang permata yang sangat berharga sekali. Baik. Betul. Terima kasih Sis Meli waktunya. Terima kasih. Sis Vero. Semoga di lain kesempatan tadi itu mungkin kita bisa bicara hubungan keluarga yang tadi menantu dengan mertua. Seru kayaknya. Perlu diangkat itu. Dan perlu kita lihat juga dengan kacamata Buddhisme juga. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bro. Makasih. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan minum dulu. Ini kita boleh minum sebetulnya. Oh, oke. Terima kasih. Ya.